Solo, rumah bersama beragam budaya. Bermacam perayaan tradisi adalah wujud nyata toleransi yang dipertontonkan menjadi sebuah atraksi. Salah satu pertunjukan tahunan yang cukup banyak diminati adalah perayaan Imlek. Pasar Gede Solo menjadi pusat perayaan dengan beragam atraksi wisata yang bisa dinikmati hingga 1 bulan. Hai Sobat Expos, Explore ini kali ini istimewa karena kita jalan-jalan ditemani dengan Mitsubishi X-Force. Dan siapa yang nyetir? Dia adalah produser kami, Jafar. Nah, kenapa juga? Kali ini kita ngambil shoot di dalam mobil karena di luar ini hujan deras. Seperti kita tahu, cuaca kota Solo bulan-bulan Februari adalah identik dengan hujan deras. Selain itu juga identik dengan perayaan Imlek. Nah, ngobrol-ngobrol soal Imlek, nggak boleh lepas nih kalau kita ngobrolin soal Solo dengan Kampung Sudiro Prajan. Di Sudiro Prajan ini merupakan urat nadi di kawasan Solo bagian timur atau lebih tepatnya di Kecamatan Jebres. Sudiro Prajan juga simbol akulturasi budaya dan di situ juga selain dikenal dengan perayaan Imleknya juga ada yang namanya kelenteng berusia nyaris 3 abad, Tin Koksin. Oke, langsung aja kita lihat bagaimana Kampung Sudiro Prajan dan juga akulturasi budayanya termasuk juga cerita soal kelenteng Tin Koksin yang berusia nyaris 3 abad. Ikuti terus Explore ini. Mengawali eksplorasi Imlek kali ini, Explorini berkunjung ke Kelenteng Tin Koksin. Kelenteng ikonik di Pasar Gede ini sudah berdiri sejak tahun 1745. Kelenteng yang dulu bernama Vihara Alokiteswara ini lekat kaitannya dengan perayaan Imlek dan sejarah Kampung Pecinan di kota Solo. Ya, ini kalau dilihat dari usianya udah lumayan lama nih Pak. Betul, jadi ini dengan usia kemerdekaan kita lebih tua 200 tahun. 200 tahun, berarti 1945 dikurangi 200, 1745. Jadi usianya sudah 279 tahun. Kelenteng Tin Koksin ini dibangun 1745 bersamaan dengan perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Iya, ke Baluarte atau ke Solo ini. Nah, itu perpindahannya tahun 1744. Dan di sini 1745 mulai dibangun. Selesai 1748. 3 tahun berarti. 3 tahun. Dan semua itu arsitek teknik sipilnya didatangkan dari negara Cina. Berarti langsung dari sana. Duluan sini atau Pasar Gede? Pasar Gede ini diresmikan 1923. Wah, dibangun 1918. Iya, selisih 100 tahun. Berarti lebih tua ini ya? Ya. Jadi kadang-kadang ada mahasiswa pelajar tanya, "Pak, kenapa tempat ibadah kelenteng itu kok berdiri selalu di dekat tempat perdagangan atau di tengah-tengah tempat perdagangan atau di depan atau samping-samping pasar?" Itu pertanyaannya betul, tapi sebenarnya kurang pas. Karena dimanapun selalu tempat ibadah atau kelenteng itu berdiri dulu. Iya. Kemudian baru mengikuti pusat perekonomian. Ya, perekonomian. Iya. Karena zaman dahulu kelenteng ini selain tempat ibadah, fungsinya adalah tempat bersosialisasi para pedagang dan umat. Jadi misalkan ada seseorang yang mau menikahkan anaknya atau ada orang yang keseripahan mau membagikan surat elayu, datang ke sini. Dititipkan ke pengelola kelenteng. Karena zaman dahulu kan tidak segampang sekarang ya. Di WA aja semua sudah tahu. Kalau dulu kan enggak. Pengelola kelenteng yang membagikan. Ya, gitu. Karena setiap hari di sini umat akan datang berdoa
Dan umat itu kebanyakan adalah Ya. pedagang. Ya. Pak Mantri, mungkin kita lebih afdol ya kalau kita Ya. lihat-lihat ke dalam. Oke, silahkan. Gimana? Oke, Ya. iya terima kasih Pak Mantri. Jadi toleransi itu selalu dibawa oleh orang Cina atau Tionghoa. sekarang bilang orang Tionghoa. Itu tidak terlepas dari ajaran agama Konghucu. Karena ketika nabinya yang bernama Nabi Gongju selalu mengajarkan bahwa jika seseorang, siapapun itu, entah rakyat biasa, menengah atau raja, jika bisa membangun tempat ibadah seyogianya, juga mengadopsi ajaran-ajaran dari penduduk sekitar. Pak, ini berarti tempat pemujaannya sendiri-sendiri atau gimana Pak? Itu Misalnya nanti yang- bisa dibagi, ya. Jadi misalkan yang pertama adalah Tuhan Yang Maha Esa. Oh, yang Itu di depan harus tadi wajib, ya, Pak, ya. Kemudian di sini nanti akan dibagi karena tuan rumah dalam tanda kutip ya, tuan rumahnya adalah Dewi Kwan Im yang termasuk bagian Buddha. Bagian Buddha. Buddha. Yang Ya. di tengah sini ya Pak? Ya. Kemudian yang sebelah kiri ini termasuk Konghucu. Ini yang Konghucu. Ya, di sini adalah masuk Tao. Tahu. Dan nanti di belakang ada Rupang atau para suci tiga, Trinabi ya. Gongcho, Buddha, dan Tao. Ada. Jadi satu. Jadi ada semua satu di altar, belakang. ya. Satu altar. Tahu naga kayu itu gimana? Rezekinya tambah lancar? Nah, atau gimana? itu persepsi Persepsi setiap orang berbeda. Oke. Ya. Yang penting Mm-mm. bahwa naga kayu atau naga emas Emas. itu biasanya orang kalau mau melahirkan Ya. itu biasanya yang ditunggu adalah naga emas. Oh. Yang tahun Iya, jadi ini kayak semacam tahun spesial sekali Ya. ya Pak ya? ya, karena itu 62 tahun sekali. 62 tahun sekali Ya. naga emas Naga atau naga emas. kayu ini. Ya. Sifat-sifatnya apa nih Pak Ah. biasanya tahun-tahun? Kalau ini naga kayu ya, jadi naga adalah binatang Mhm. yang sangat luar biasa, Kuat, yang gitu ya. spesial lah, karena naga itu tidak bisa sembarangan ditemui orang. Itu antara binatang fiktif dan binatang Imajiner atau ini imajiner ya. atau kenyataan. Kenyataan. Tapi kalau dibilang kenyataan, tidak bisa ditemui setiap orang. Ya, Ya, ya. itu hanya Mitologi ya, dalam mitologi akan Tionghoa. muncul bila ada seseorang yang nanti di belakang perjalanan hidupnya akan menjadi orang besar. Orang, oke. Itu naga ya. Kalau ada lagi binatang, dua binatang. Apa itu, Pak? Yang satu kilin. Kilin itu akan keluar jika nanti ada seorang besar tapi bukan berada di lingkup kekuasaan. Kekuasaan. Jadi dia menebar ajaran baik. Hmm. Kalau diterjemahkan di Indonesia adalah misalkan nabi Nabi. begitu Iya, atau iya. rasul gitu. Iya. Akan muncul dia. Dan itu pernah terjadi di Tiongkok pada tahun 550. Muncullah itu binatang itu, kemudian tahun 551 lahir seorang namanya Gongcu Gongsu. ya. Gongcu itu orang tuanya juga tidak Menyangka ya. menyangka, tapi ya. orang tuanya perempuan namanya Gantincai itu selalu berdoa di Gunung Ni. Jadi dia berdoa terus supaya anaknya itu berguna buat Iya, negara dan negara. bangsa. Oke. Ternyata beliau waktu sebelum lahir itu ada seorang raja yang menemukan binatang itu. Iya, ya. Kemudian binatang itu kelihatan dan ceritanya ya, ini mitologinya menyemburkan kitab. Kitabnya itu Kumala. Kumala itu jadi apa ya? Batu giok tuh. Iya, betul. Gitu. Nah, dari situlah nanti setelah dewasa beliau ini menyusun kitab-kitab dari ajaran-ajaran leluhur yang Ya. sudah 2000 tahun sebelum beliau lahir. Ya. Jadi sebenarnya ajaran agama Konghucu itu umurnya sudah 4.500 tahun yang lalu. Gitu. Pak, berarti Dari kalau makna buat Indonesia nih, naga kayu atau naga emas ini sangat spesial. Sangat spesial ya.
banyak harapan-harapan baik. Betul. Indonesia menjadi lebih baik. Ya. Pasti itu ya, Pak ya. Pak, jadi Imlek pertama sejak pemerintah membolehkan itu memang di Kota Solo ya? Ya, kita ini kan sebenarnya kan ada namanya budaya. Budaya itu tradisi dan kesenian. Waktu itu begitu ada aturan yang baru, ya kita mencoba mengeluarkan seni barongsai waktu itu 2002. Ketika PAN yang didirikan Amin Rais, Bapak Amin Rais berdiri, itu liong barongsai kita dipakai sama itu. Itu. Ngadakan pawai sampai di mana? Balai Kota. Bukan stadion Manahan. Bukan Manahan dulu belum ada, jelek tuh Mas Yanto. Ini Sriwedari. Itu juga pakai liong. Ya. Jadi sejak saat itu, kemudian akhirnya perayaan Imlek Kelenteng ini menginisiasi mengeluarkan barongsai itu untuk perayaan Imlek. Itu kemudian kita mencoba memasang lampion. Waktu itu tidak sebanyak ini. Di sekitar kelenteng saja ya? Di depan kelenteng aja. Kita hanya mencoba reaksi masyarakat, reaksi publik seperti apa, reaksi pejabat seperti apa. Ketika kita memasang lampion, itu anak-anak atau teman-teman kita yang dari Karang Taruna, Kelurahan Sudiro Prajan, bertanya, "Loh kenapa dipasang hanya di... Kenapa enggak?" Kita jawabnya juga selalu diplomatis. Kalau permintaan masyarakat, tahun depan kita pasang. Sejak saat itu ya? Ya. Kemudian dia bilang juga waktu itu, kan kita berbincang-bincang. Pak, kenapa kok enggak ada semacam arak-arakan karnaval menyambut tahun baru Imlek gitu. Kita juga mengatakan, kalau permintaan dari masyarakat akan kita akomodasi. Ada gerbek Sudiro saat itu. Nah, waktu itu kita ini ya ngomong ya sambil menjajaki ya. Tahun depannya ditagih bener. Pak katanya mau pasang lampion. Oke, kita pasang. Banyak. Waktu itu tidak sebanyak ini tapi. Ada kira-kira 3.000 ya. 3.000. Kalau sekarang udah lebih, Pak. Sudah heboh. Pasang itu sudah heboh kemana. Itu Singkawan belum ada itu. Perayaan ya. Jakarta juga belum? Belum. Pertama kali di Solo. Kemudian ketika nagih juga arak-arakan, dia bilang, "Pak, jadi nggak?" "Oke, jadi. Kalian yang membentuk panitia, kita support dana. Ya, kita di belakang. Kalian yang..." Akhirnya jadi gerbek Sudiro itu. Lah, masalahnya begini, "Pak, terus namanya apa ya?" Karnival, arak-arakan kok rasanya. Kita ambil waktu itu nyontoh mengadaptasi dari keraton. Karena grebek. Ada grebek mulut. Ya. Itu. Pakai grebek aja. Terus namanya Sudiro. Karena Sudiro itu diambil potongannya dari Kelurahan Sudiro Prajan. Diambil Sudironya. Jadi gerbek Sudiro yang sekarang masih ada. Ya. Oke. Dari Kelenteng, kita menuju salah satu kampung bersejarah dalam tradisi masyarakat Tionghoa di Kota Solo. Kampung Sudiro Prajan. Kampung ini letaknya tak jauh dari Pasar Gede. Sudiro Prajan adalah simbol akulturasi masyarakat Tionghoa Jawa yang menjadi cikal bakal kemunculan perayaan Grebek Sudiro. Sudiro Prajan dikenal sebagai kampung pecinan di Kota Solo. Masyarakat Tionghoa berbaur dengan masyarakat Jawa dan berinteraksi secara harmonis. Saat ini saya sedang bersama dengan Bu Asti, Kepala Kelurahan Sudiro Prajan. Ya, Bu Asti ini bukan warga asli Sudiro Prajan. Dia baru berapa tahun, Bu? 2 tahun. Saya baru 2 tahun membersamai warga Kelurahan Sudiro Prajan sebagai Lurah Sudiro Prajan. Sebagai Lurah Sudiro Prajan. Kesan-kesannya waktu masuk ke Sudiro Prajan? Mungkin karena sebelumnya saya bertugas di Kecamatan Jebres, jadi saya sudah paham terkait apa sih sebenarnya Kelurahan Sudiro Prajan itu. Tetapi mungkin secara kultur saya baru paham setelah saya bertugas membersamai rekan-rekan di Sudiro Prajan. Tetapi pada intinya karena memang sudah paham bahwa Sudiro Prajan itu adalah salah satu wilayah yang luar biasa dengan
akulturasi budaya Cina dan Multi Jawa. Jadi etnis ya, saya sudah prepare sebelum. Prepare-nya apa? Prepare-nya ya menyesuaikan dengan apa yang menjadi keunikan dari Sudiro Prajan. Salah satunya Grebek Sudiro. Grebek Sudiro ya. Di sini kan dikenal kawasan akulturasi budaya, multi etnis, kemudian juga kalau boleh dibilang kampung pecinannya Solo tuh ada di sini ya Bu ya. Nah, apa yang membuat bagi Bu Asti ya kayak semacam tantangan nih masuk di Sudiro Prajan ini? Tantangannya itu sebenarnya pada penyesuaian diri saya sendiri, karena memang kehidupan bermasyarakat Sudiro Prajan sudah kompleks seperti wilayah-wilayah lainnya. Jadi tantangannya itu datang dari diri saya sendiri, apalagi karena memang saya bukan orang Solo dan saya memang harus menyesuaikan dengan tugas tanggung jawab yang diberikan pemerintah. Tetapi bagi saya setelah saya masuk ke Sudiro Prajan langsung jatuh cinta, jadi secara langsung bisa menyesuaikan diri. Iya, iya. Jadi di sini akulturasi budaya juga masih kuat ya Bu ya? Akulturasi budaya secara fisik, pandangan mata dan juga secara tradisi itu memang sangat kuat. Karena dari mungkin bisa dilihat bahwa banyak sekali perbedaan fisik masyarakat yang dari basicnya etnis etnis Tionghoa Tionghoa dan juga etnis Jawa. Tapi mereka sejauh ini sangat akur ya? Kalau sejauh ini akur memang Dari dulu sudah akur. Dari zaman nenek moyang dari leluhur mereka Sudiro juga ya? Prajan itu sendiri sudah terbentuk dinamika atau keharmonisan dari kehidupan bermasyarakat. Iya, iya. Nah, salah satunya wujud akulturasi itu ada di Grebek Sudiro. Ya. Grebek Sudiro itu merupakan salah satu bentuk statement kami bahwa keberagaman itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk dapat berkehidupan sosial dengan baik, karena memang setelah 15 tahun berproses teman-teman itu juga kami itu memang diuntungkan secara geografis, diuntungkan dengan adanya pasar gede, representasi bangunan yang mahakarya cagar budaya dan ikon kota Solo. Iya, dan merupakan ikon kota Solo. Selanjutnya di seberang Pasar Gede itu ada Kelenteng Tian Koksi. Ya. Kelenteng Tian Koksi itu adalah salah satu kelenteng tertua di Indonesia. Ya. Jadi Bangga. Jadi memang itu adalah salah satu keunikan kami juga, bahkan walaupun penganggaran kegiatan Grebek Sudiro itu selain dari pemerintah, swadaya masyarakat, swadaya kelembagaan, serta ada lagi bantuan support dari panitia Imlek. Gitu. Jadi mungkin yang menjadi salah satu titik yang menjual dari Grebek Sudiro itu adalah lampionnya. Itu merupakan sponsor dari pihak panitia Imlek. Jadi murni semua pembiayaan ini dari masyarakat ya? Dari pemerintah juga ada ya, stimulan pemerintah di situ kota ya? Bukan stimulan, memang itu sudah masuk ke dianggarkan. dalam penganggaran kelurahan. Untuk kegiatan Iya, wisata ya wisata, di iya. Kampung Sudiro Prajan. Jadi kalau yang tadi menariknya lagi adalah ternyata pesertanya nggak cuma dari warga Sudiro Prajan Iya. ya, ternyata ya. Ini dari mana-mana ya Bu ya, Iya. betul ya? Jadi dari Solo sendiri, Solo Raya, bahkan beberapa tahun terakhir ini kami sudah mulai untuk mengundang atau bahkan ada yang menawarkan diri untuk menjadi bagian dari pelaksanaan Grebek Sudiro. Kemarin itu yang paling jauh kalau nggak salah dari Lampung ada, Oh, dari Lampung. ya dari Kalimantan juga ada, bahkan ada perkumpulan mahasiswa Papua juga ikut hadir tahun kemarin ya. Jadi kayak semacam Grebek Sudiro itu akhirnya menjadi perekat multi etnis Iya, benar. multi budaya yang ada di Indonesia. Iya, Arahnya mungkin seperti itu kali ya Bu. arahnya itu juga kami, yang pertama itu adalah bentuk statement kami, juga merupakan salah satu wadah UMKM masyarakat kami. Jadi juga dari kegiatan Grebek Sudiro ini menyumbang perputaran uang di Kota Surakarta yang sangat lumayan gitu. Jadi memang saya sampaikan bahwa tahun 2024 ini Grebek Sudiro masuk menjadi 100 top event Nusantara. Jadi masuk ke 100 besar top 100 event Nusantara. Iya, Berarti Nusantara, se-Indonesia Indonesia. Jadi memang kemarin kami didukung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surakarta, Dinas Dispora Par Provinsi Jawa Tengah itu menjadi jembatan kami untuk masuk dengan kementerian
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, kami berproses, kami dikurasi, kami diwawancarai oleh para kurator yang ditunjuk oleh kementerian, dan kami lolos dari 400 event di seluruh Indonesia masuk 100 besar. masuk 100 besar. Dan mungkin kami adalah kegiatan satu-satunya kegiatan kelurahan yang berbasis kelurahan dan juga pemberdayaan masyarakat tanpa intervensi dari pihak profesional manapun atau IO gitu ya. Jadi murni itu dari masyarakat yang mengerjakan masyarakat. Iya, benar. dan untuk masyarakat itu. Oke, Bu Asti, nanti tantangan ke depan seperti apa di Sudiro Praja? Mungkin tidak ingin muluk-muluk, kami ingin tetap mempertahankan statement, ya sekali lagi statement kami bahwa kami adalah wilayah multi etnis tetapi tetap menjunjung tinggi kebinekaan. Karena memang tema Grebek Sudiro itu tidak lepas dari kebinekaan dan juga keberagaman, kesatuan. Dan untuk rencana tahun 2025 itu PR dari Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno kemarin kami melakukan talk show di tanggal 10, itu beliau minta untuk kami bagaimana bisa naik kelas. Karena ini adalah event kampung sudah naik kelas ke event kota sudah naik kelas menjadi event provinsi. Tahun ini event provinsi tersebut sudah naik kelas menjadi event nasional. Jadi tantangan dari Pak Menteri bagaimana event ini menjadi event internasional. Jadi ya Grebek Sudiro naik kelas. Iya, naik kelas kata beliau seperti Sukses itu. deh Mbak Asti. Doa restunya. Ya, terima kasih banyak, luar biasa. Inilah Solo, wajah akulturasi dan nguri-nguri tradisi yang menjadi satu dalam sebuah harmoni. Masyarakat merayakan perbedaan dengan saling menghargai dan bertoleransi. Solo adalah simbol budaya tenggang rasa dalam wujud terbaik merawat kebersamaan dengan bijaksana. Ya, akhirnya beberapa hari syuting Explore ini selesai. Dan kita mau ke Sunstar Motor, dealer yang minjemin kita Mitsubishi X-Force untuk Explore ini spesial Imlek 2024 ini. Kita itu syuting di Pasar Gede dengan kondisi yang sangat ramai. Pakai mobil ini tuh rasanya fleksibel banget gitu. Apalagi waktu kita masuk Sudiro Praja itu kan masuk gang sempit ya. Dengan bodi mobilnya sebetulnya kalau dari dalam kelihatan gede, tapi begitu nyelip-nyelip itu rasanya enak banget. Rasanya fleksibel banget, bisa masuk ke gang-gang sempit. Nah, kita nanti mau ketemu sama salesnya untuk ngembaliin langsung ini gitu. Jadi ke Sunstar Motor Jebres. Halo Mas Pak Ade. Jafar. Ya, gimana? Wah, luar biasa. Mas Ade ini yang minjemin saya X-Force ya. Iya, Dan 2 hari kemarin saya sudah jalan-jalan pakai X-Force, memang luar biasa nyaman. itu nyaman sekali gitu berarti. Nyaman. Ya. Saya tuh kemarin jalan-jalan ke gang-gang sempit dan yang jalannya nggak begitu rata, itu ternyata suspensinya luar biasa enak dan gampang nyelip-nyelip. Padahal ini kan crossover ya. Iya, benar. Nah, ini keunggulannya apa tuh selain? Kalau keunggulannya untuk X-Force itu mesinnya 1500 cc, tinggi ground clearance-nya lebih tinggi di kelasnya. Terus untuk kapasitas kabin dalamnya sangat senyap, apalagi dengan musiknya kita pakai yang Yamaha, itu untuk suaranya jernih kan, kayak gitu. Apalagi konektivitasnya sudah pakai Android Auto sama betul Apple gitu. CarPlay. Ya, itu apalagi ada mood-modelnya Mas. Kalau kita mau jalan di pegunungan, di jalan bertapak ataupun jalan-jalan yang roadnya agak susah bergelombang, itu kita pakai itu lebih dipermudah. Begitu. Iya. Memang kemarin kita sangat terbantu sekali waktu kita masuk jalan-jalan sing ground jalan itu. Ya gitu. Memang karakter SUV-nya memang sangat
kerasa banget Iya. di mobil ini. Tapi harganya berapa nih Mas? Untuk harga OTR di Jawa Tengah itu 413.900 Bapak. 413. Begitu. Itu untuk yang trim? Untuk yang tipe Ultimate. Kalau yang Cross itu sekitar 398 berapa gitu. Oh segitu ya? Gitu, Saya ya. pikir harganya 500 loh. Nah ini buat sahabat Indonesia kira-kira kalau pengen, terutama yang di Solo ya, Ya, yang biar bisa dapat kemudahan untuk beli itu, kita harus gimana kalau di Solo? apa itu kalau mau beli produk Mitsubishi bisa hubungin saya AD Mitsubishi atau masuk ke web saya Mitsubishi Sun Solo atau Mitsubishi Solo. Ketik aja di web. Begitu. Terima kasih, matur suwun. Tapi ini Sun Motor atau Sun Star Motor? Sun Motor, Sun Sun Motor. Star Motor sama Sun Motor juga sama. Oh, iya. Begitu. Oke, Terima kasih, terima kasih, Mas Ade, terima buat kasih Pak Jafar. pincelannya. Ya, terima Ini kasih. kuncinya saya Oke, kembalikan. Terima kasih, Terima terima kasih, kasih, terima saya kasih. pamit.